sangkar kali ya, Iya, burung gitu deh. Mantap banget. Bener banget, pasti ada aja. Kalau ada tukang martabak ini bener-bener suruh pergi apa? Kalau masuk udah. Sobat Pelita dimanapun berada, semoga sehat selalu dan semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin ya rabbal alamin. Selamat datang di podcast pertama kami di channel Pelita 07. Di channel ini kita akan ngebahas tentang segala keluh kesah, cerita suka dan duka, pengedukasian lingkungan rumah maupun di dalam rumah. Terus apalagi nih, segala bentuk pembahasan organisasi, peduli lingkungan, dan lain-lain. Pokoknya tetap stay tune dan jangan lupa di subscribe ya. Subscribe ya. Oke. Ya, bersama saya Muhammad Bari di sini. Malam ini kita langsung kedatangan narasumber yang berkompeten nih di bidangnya nih. Dengan Kak siapa nih? Halo, bisa kenalan? Halo Bang Bari, Halo, perkenalkan. halo juga. Saya Nadia. Oh, Kak Nadia. Kak Nadia apa kabar nih? Alhamdulillah luar biasa baik. Alhamdulillah juga ya. Ya, kebetulan Mbak Nadia tinggal di mana nih sekarang nih? Wah, untuk sekarang masih tinggal di Pulau Jahe Bang Bari. Oh, Pulau Jaya itu kalau nggak salah Jakarta Timur ya? Iya, di Jakarta Timur, Oh, betul. Jakarta Timur itu dulu juga tempat saya kecil tuh di situ tuh. Wah, kebetulan saya juga dari kecil di Pulau Jahe Bang Bari. Iya, mirip banget kita berarti ya. Jadi kita langsung aja ya ke pembahasan biar seru kali ya. Ya, boleh. Tapi Biar sebelum seru. itu boleh kan saya perkenalan diri dulu nih? Oh, boleh dong, boleh banget. Saya mau oke. boleh. Ayo, Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. shalom, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bang Bari selaku host, Siap. kemudian Pak Irwan selaku Ketua Karang Taruna dan rekan-rekan Pelita 7 dan Pak RT juga beserta jajarannya yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjadi narasumber di podcast Pelita 7 ini. Gitu. Nah, tadi kan Bang Bari sempat bilang ya kalau hari ini tuh kita akan mengadakan podcast ya. Nah, jadi podcast malam ini tuh mau tentang apa sih Bang Bari? Kebetulan nih ya, kita kan di podcast pertama ini pasnya tuh asiknya tuh kayaknya tentang parenting kali ya. Wow, itu sangat menarik sekali Bang Bari. Itu tuh parenting tuh kayaknya apalagi di era sekarang nih. Era sekarang tuh banyak banget perkembangan orang tua dengan anaknya yang banyak banget. Ya inilah, Ya, itulah. problematik banget ya bener gitu, banget tuh. benar. Nah, mungkin langsung aja ke pembahasan biar seru banget nih. Boleh. Mungkin teman-teman sobat Pelita semua penasaran ya, karena podcast kali ini tuh Mbak Nadia tuh gimana sih, belum berumah tangga tapi kayaknya paham banget sih gitu, apalagi dengan tema yang satu ini nih gitu. Oke, kalau gitu saya perkenalan lebih lanjut ya. Tadi kan Bang Bari bilang kalau Mbak Nadia belum berumah tangga tapi kok udah paham sih soal parenting gitu. Nah, Iya. jadi kebetulan saya sampai sekarang masih mahasiswa aktif di salah satu kampus di tengah-tengah kota Jakarta, yang dimana selama saya menimba ilmu di kampus tersebut, saya dibekali ilmu tentang parenting, salah satunya pola asuh orang tua ini oleh dosen saya, sehingga saya bisa sedikit memahami terkait dengan parenting atau pengasuhan ini Bang Bari gitu. Bener-bener pas banget nih sobat-sobat Pelita nih. Lu kapan lagi kan ya ketemu, apalagi orang-orang yang generasi belum punya pengen nikah Ya, atau betul. pengen atau enggak baru punya anak 1-2, dengan adanya channel ini kita bisa nambah wawasan, apalagi lebih kita bakal jadi wow lah ya pokoknya ya. Bener ya. Betul, insya Allah. Amin. Terus lanjut aja nih ke Mbak Nadia nih. Pola asuh orang tua anak kepada anaknya tuh gimana sih? Simpelnya dulu deh, pola asuh itu apa sih gitu? Oke, jadi sebelumnya before that I want to disclaimer first buat yang nonton, terutama buat mami, daddy, and mungkin calon orang tua yang nantinya akan punya anak. Amin. Jadi di podcast ini saya tidak bermaksud untuk menyudutkan suatu kondisi atau pihak tertentu, yang dimana di sini saya hanya ingin sharing ilmu berdasarkan apa yang sudah saya pelajari sebelumnya, sehingga jika nantinya ada perkataan saya yang kurang tepat, mohon untuk dikoreksi, diberi masukan dan sarannya, dan
ambil positifnya, buang buruknya gitu. Oke, kita kembali ke dalam pembahasan ya Bang Bari. Jadi Bang Bari itu kan nanya ya, apa sih yang dimaksud dengan pola asuh orang tua? Kita pola asuh dulu ya, biar yang lain tuh pada paham tuh Iya, pola mungkin asuh itu apa sih betul, gitu. mungkin dari orang tua yang belum pernah mendengar sebelumnya gitu ya. Jadi pola asuh orang tua itu apa sih? Jadi pola asuh orang tua itu cara atau strategi yang digunakan orang tua untuk mendidik anaknya, merawat dari anak itu sejak lahir, bahkan dari dalam kandungan hingga anak itu dewasa gitu. Jadi pola asuh itu bagaimana cara orang tua itu membimbing dan merawat anak dari berbagai aspek perkembangan anak, baik dari aspek pemberian kasih sayang, kemudian disiplin, nilai-nilai moral juga, dan serta cara berkomunikasi, kemudian juga memberikan batasan-batasan pada anak gitu Bang Bari. Tuh ingat tuh Sobat Pelita, camkan ya tuh pola asuh tuh bukan dari lahir aja, tapi dari di masa kandungan aja bisa tuh kita terapin pola asuh anak Ya, tuh ya. sejak dari mencari pasangan. Wah bisa banget tuh polanya. Bisa. Terus lanjut ya, boleh nanya ya. Boleh. Terus lanjut ke terkait dengan hal ini nih, supaya kita mengetahui bagaimana sih menjadi orang tua yang bijak dan adaptif dalam mendidik anak-anak kita tuh gimana sih gitu. Oke, jadi di sini kan ada yang namanya pola asuh ya Bang Bari, dan sebenarnya pola asuh itu banyak jenis-jenisnya, tapi nanti itu belakangan ya. Jadi kita di sini membahas tentang pentingnya pola asuh orang tua ya. Mengapa sih kita tuh harus menerapkan pola asuh yang baik, atau mungkin kita harus mempelajari pola asuh sebelum kita punya anak juga gitu. Nah, jadi pola asuh itu memiliki peranan yang krusial dalam membentuk kepribadian, karakter maupun perkembangan anak secara keseluruhan. Karena gini Bang Bari, kalau perkembangan anak itu kan banyak ya Bang Bari. Ada perkembangan kognitif, intelektual, kemudian perkembangan sosial, moral, bahasa. Itu perlu yang namanya pola asuh atau stimulasi dari orang tua. Jadi penting banget untuk kita belajar pola asuh untuk memberikan stimulasi kepada anak. Nah, terus juga di sini saya juga memberikan alasan kenapa sih memberikan pola asuh yang baik kepada anak itu penting. Yang pertama, dengan kita memberikan pola asuh yang baik itu untuk membentuk kepribadian dan karakter anak. Justru pentingnya seperti itu. Karena pola asuh yang diterapkan sejak dini itu menentukan bagaimana anak itu akan berperilaku, bersikap, dan bagaimana anak itu nanti akan berinteraksi dengan lingkungannya. Karena kan anak semakin dewasa itu akan semakin bergaul, semakin mempunyai lingkungan yang luas. Jadi dengan kita sebagai orang tua memberikan pola asuh anak sejak ia lahir hingga dewasa itu penting untuk membentuk bagaimana kepribadian atau karakter anak itu akan berinteraksi dengan lingkungan sosialnya gitu. Itu salah satunya itu Bang Bari. Oh benar ya, mantep ya. Berarti penjelasan hari ini tuh berarti itu aja masih kecil loh pembahasannya. Kita pokoknya panjang nih hari ini tuh panjang nih. Terus lanjut ya, kita lanjut aja ya. Mungkin Mbak Nadia juga bisa ngejelasin dong pengertian pengasuhan orang tua dalam tumbuh kembang anak tuh gimana tuh, kalau kita tuh tumbuh kembang anaknya tuh gimana sih kalau dalam pengasuhan orang tua? Oke, tadi seperti yang saya bilang sebelumnya, tadi saya sudah sedikit menyinggung yang terkait dengan apa sih yang dimaksud dengan pola asuh untuk perkembangan anak, yaitu tadi pola asuh orang tua itu cara atau strategi orang tua itu mendidik, membimbing, merawat anak itu dari sejak lahir hingga dewasa, yang dimana pola asuh itu diterapkan untuk memenuhi segala aspek perkembangan anak yang sudah tadi saya jelaskan. Ada aspek kognitif, sosial, bahasa, fisik, motorik, dan perkembangan-perkembangan lainnya gitu Bang Bari. Oh berarti penting banget ya. Penting banget dong, jadi jangan sampai gue ngerawat anak begini aja gitu kan Pak. Jangan itu banget berbahaya banget untuk dampak memberikan dampak yang jangka panjang untuk anak kedepannya gitu. Menentukan bagaimana anak itu akan bersikap di masa dia dewasa nantinya gitu. Pokoknya Sobat Pelita jangan cuma bikin doang ya. Ya benar tuh. Benar banget. Jangan jadi tuh. harus dipersiapkan matang-matang seperti yang tadi saya bilang, sejak mencari pasangan ya. Jadi harus mencari pasangan yang memang paham dengan edukasi ini, sehingga nantinya akan memberikan yang terbaik untuk keluarganya gitu. Pokoknya best deh. Terus lanjut nih, ini pokoknya panjang banget nih karena saya kan pengen tahu nih gitu pentingnya, terus apa sih gitu, faktor-faktor apa juga gitu, terus jenis-jenis pola asuh yang tadi diiniin, terus tantangan-tantangan dan kesalahannya juga tuh
pasti kan orang tua tuh ada tantangan. Pasti, Ya pasti. kan faktor-faktornya juga apa aja sih Mbak Nadia tuh, tolong jelasin dong gitu. Oke. Juga inian apa tipsnya dan strateginya tuh biar kita tuh ke depannya, apalagi tuh kayak orang-orang yang mungkin baru pengen kayak gue pengen nikah nih gitu, tapi kan tidak dibekali gitu, tidak dibekali dengan pola asuh anak, terus sekiranya dia cuma yaudah yang penting gue punya yang penting gue punya anak terus Iya. sampai didik anak dewasa aja udah gitu. Iya, Tolong dong jelasin apa aja nih faktor-faktor yang mempengaruhi, terus tantangan, terus tips dan strateginya gimana tuh Mbak Nat? Oke, boleh. Jadi gini Bang Bari. Jadi dalam pola pengasuhan itu ada beberapa tipe dan jenis. Banyak pasti Baru ya. tahu ya Bang Bari. Jadi sebenarnya ada beberapa tipe dari beberapa ahli juga dijelaskan. Tapi di sini saya mengambil salah satu ahli perkembangan psikologi anak dan remaja dari Amerika Serikat, yaitu bernama Elizabeth Bernard Harlock. Beliau merupakan psikologi perkembangan anak dan beliau menjelaskan bahwasanya pola pengasuhan anak itu atau pola asuh itu terdiri dari 3. Yang pertama itu ada pola asuh otoriter, pola asuh permisif, dan pola asuh demokratis. Gitu Bang Bari. Ini Itu kita apa sih? Terus Mbak Nadia jelasin satu dong. Iya, boleh. Kita kupas satu-satu ya. Jadi di sini ada 3 tipe pola asuh. Yang pertama itu ada pola asuh otoriter atau bisa kita bilang juga pola asuh yang terlalu ketat memberikannya. Jadi mengasuh anak ini dengan aturan-aturan yang ketat, kemudian memaksa anak untuk berperilaku seperti orang tuanya. Jadi anak itu harus ngikutin kata orang tuanya terus, tapi orang tuanya tidak pernah memberikan anak kesempatan untuk berbicara gitu loh. Gitu. Jadi kebebasan untuk anak itu dibatasi tanpa memberikan alasan yang jelas kenapa anak itu tidak boleh dibebaskan gitu. Jadi ketika anak itu membantah atau tidak sesuai dengan keinginan orang tuanya, orang tua tersebut itu nggak segan-segan mungkin akan menghukum anaknya, baik hukuman verbal maupun fisik. Itu bisa terjadi dalam pola pengasuhan otoriter ini gitu Bang Bari. Kriminal tuh ya. Iya benar. Jadi nih salah satu contohnya nih, misalnya anak itu dapat nilai jelek. Pernah dapat nilai jelek Bang Bari? Pernah banget dong. Pernah. Nah di situ anak langsung diomelin oleh orang tuanya, langsung dimarah-marahi tanpa mendiskusikan penyebabnya. Karena anak itu kan karakternya beda-beda ya Bang Bari. Perkembangan anak itu berbeda-beda, tidak semuanya sama. Jadi kita tidak bisa menyamakan antara anak lain dengan anak sendiri gitu. Jadi kita nggak boleh sebagai orang tua ketika anak dapat nilai jelek kita langsung menjudge atau memarahi, kamu nilainya jelek dia nilainya bagus. Itu nggak seperti itu, nggak boleh seperti itu. Karena itu akan berdampak seperti misalnya anak itu akan lebih takut untuk mengungkapkan pendapat, kemudian juga kurangnya rasa percaya diri dan cenderung patuh, tapi anak itu tidak berpikir kritis untuk ke depannya gitu. Jadi kayak kekekang lah gitu ya. ya. Betul terlalu ketat tapi nggak jelas ketatnya gimana gitu loh. Kayak disangkar kali ya, Iya, sangkar benar. burung gitu deh. Ketat banget. Oke, yang kedua ya Bang Bari ya. Kita lanjut. Lanjut yang kedua aja nih biar simpel aja, biar semua yang nonton bisa memahami. Jadi yang kedua itu yang tadi saya jelaskan itu ada pola asuh permisif. Jadi pola asuh permisif justru kebalikannya dari pola asuh otoriter. Nah jadi kalau pola asuh permisif itu terlalu bebas. Bang Bari dibebasin nggak? Kayak sih bebas sih ya, tapi ada dikekang juga sih. Betul. Jadi kalau misalnya orang tua permisif itu orang tua cenderung memberikan kebebasan kepada anak. Anak itu tidak diberi tahu apakah perilaku yang mereka lakukan itu benar atau salah gitu. Jadi anak tersebut mengikuti apa kata hatinya, tapi orang tuanya tuh terlalu membebaskan gitu. Jadi tidak pernah membenarkan mana yang salah, mana yang benar dari orang tuanya gitu. Jadi akibatnya itu anak jadi akan lebih egois atau mungkin kedepannya anak itu tidak peduli dengan aturan atau sesuai dengan norma-norma yang ada di sekitarnya gitu. Jadi berperilaku ya udah semena-mena, sebebasnya dia aja gitu. Orang tua cuek banget sih ya. Cuek banget ya itu juga. Jangan deh. Menurut Bang Bari bagus gak? Kayaknya sih nggak bagus deh. Bagus. Itu cuek banget deh. Okay. Takutnya anak jadi kayak broken home nggak sih? Oh, broken home. Kayaknya sih nggak tahu Ayo, juga bisa sih. jadi sih. Bisa jadi Cuman sih ya. nanti kita compare ya dengan beberapa tipe 3 jenis pola asuh ini. Boleh. Gitu. Oke. Mungkin saya kasih contoh satu dari pola asuh permisif ini yang mungkin berdasarkan riset saya sebelumnya, kemudian dari penelitian-penelitian sebelumnya. Tapi disclaimer di sini tidak untuk menyudutkan suatu kondisi atau pihak tertentu. Misalnya anak itu diberikan kebebasan nih Bang Bari dalam bermain gadget. Sering kan lihat anak-anak nih main gadget, aduh matanya sampai melotot gitu loh seharian dari siang sampai malam.
penyebab anak minus dini kali, bukan Ya, sih? mungkin itu salah satunya. Saya kebetulan minus nih. Ah iya, mungkin Tapi sama ya. saya baru, minusnya baru. Oh, karena baru tuh. semenjak kuliah Beda aja tuh nih, ya, buka beda ya. laptop mulu ngerjain tugas. Jadinya matanya minus gitu. Tapi karena mungkin dari yang tadi karena dia berikan satu contoh, Iya. jadi orang tua memberikan gadget, itu mungkin kayak faktor dari orang tua biar anak nggak rewel nggak sih? Mungkin bisa jadi salah satunya itu. Oh Ya iya mungkin ya. orang tuanya yang tidak mau terlalu ribet, udah nih anak gue dikasih gadget aja biar nggak rewel. Sebenarnya itu bukan apa ya Bang Bari, bukan salah satu alasan yang logis ya menurut saya benar, gitu sangat loh. benar, Karena benar sih. bermain itu tidak harus bermain gadget gitu. Bermain menggunakan permainan yang lebih edukatif itu banyak, tidak harus gadget gitu. Jadi oleh karena itu dengarkan ya orang tua, khususnya orang tua nih, berikan anak itu batasan dalam bermain gadget juga, atau mungkin bisa kita bilang screen time ya, kalau zaman sekarang kita bilangnya screen time gitu. Jadi anak boleh bermain gadget tapi ada waktunya, dan juga orang tua juga mengawasi apa sih yang mereka akses terhadap gadget mereka gitu. Benar banget tuh sobat. Tuh. Ingat. Oke. Ya, oke. Kemudian kita lanjut yang ketiga aja nih, yang terakhir. Lanjut, kita mau lanjut ya. Kita lanjut. Yang ketiga itu ada yang namanya pola asuh demokratis. Ya, demokratis atau bisa kita sebut juga otoratif. Kalau tadi kan otoriter ya. Kalau di sini otoritatif, seimbang atau demokratis gitu. Jadi kalau pola asuh ini ditandai dengan adanya pengakuan dari orang tua terhadap kemampuan anak. Jadi di sini tuh anak diberikan kesempatan untuk tidak selalu bergantung pada orang tuanya. Ya. Bisa dipahami Bang Bari? Coba Bang Bari. Jadi kayak lebih mandiri nggak sih? Terus tapi dalam pemantauan orang tua juga gitu. Ya betul. Jadi di situ ada komunikasi dua arah antara anak dan orang tuanya gitu. Tidak semena-mena anak itu melakukan tanpa ada arahan dari orang tuanya gitu kan. Gitu kurang lebih seperti itu Bang Bari. Nah di sini. Contohnya dong, contohnya karena dia tuh kayak gimana kalau dong? dari pola asuh demokratis ya, ini mungkin pola asuh demokratis ini agak sedikit, bukan sedikit ya, memang positif ya, karena di sini memang ada keseimbangan antara orang tua dengan anaknya. Jadi misalnya contohnya nih, orang tua menetapkan jadwal bermain dan belajar dengan kesepakatan dengan anaknya gitu. Jadi enggak seolah-olah orang tua itu ngekang harus belajar dari pagi sampai sore ya kan. Biasanya kan orang tua kayak gitu ya, biar anaknya itu biar anak gue pintar harus belajar dari pagi sampai sore. Enggak kayak gitu. Jadi kita sebagai orang tua juga harus menetapkan jadwal belajar bermain dengan kesepakatan bersama anaknya gitu. Kemudian juga misalnya saat anak melakukan kesalahan, orang tua itu tidak langsung menghukum, tapi ajak dulu nih anak berdiskusi agar anak memahami akibat dari perbuatannya gitu Bang Bari. Kurang lebih seperti itu. Oh kan ada nih, karena dia nih pernah ada kayak saya pernah dengar gitu dari teman lah ya, katanya gitu. Dia katanya anak itu dunianya dunia bermain gitu. Ya betul. Ya. Terus kenapa harus dikekang untuk belajar sih? Betul banget. Oke, jadi sebenarnya anak usia dini ya. Ini kita mau bahas anak usia dini ya. Mungkin anak yang 0 sampai 8 tahun itu menurut NIC. Jadi kalau anak usia 0 sampai 8 tahun itu memang anak sedang aktif-aktifnya bermain. Kemudian juga kita tidak bisa terus-terusan untuk anak itu terus belajar. Kita bisa ngasih pembelajaran melalui bermain. Paham Bang Bari? Jadi dalam bermain itu ada pembelajaran gitu. Jadi nggak sekedar bermain lari-larian. Sebenarnya lari-larian juga suatu pembelajaran fisik motorik anak ya gitu. Jadi dalam bermain itu pasti ada pembelajaran yang diambil dari seorang anak. Jadi ketika anak itu udah dewasa, dia punya pengalaman dalam bermainnya. Dulu gue pernah kayak gini nih. Nah itu kan bagian dari salah satu belajar ya. Jadi kita jangan terlalu ketat juga, jangan terlalu membebaskan juga. Jadi itu yang tadi saya bilang juga, bahwasanya memberikan batasan bermain gadget, kita harus mengawasi nih apa sih yang diakses oleh anak gitu, karena kan di gadget itu juga ada kan, maksudnya konten-konten edukasi atau mungkin video-video edukasi ya kan gitu, kurang lebih kayak gitu sih Bang Bari. Tuh ingat ya sobat ya, benar ya. Jadi dunia main itu juga harus diimbangi, benar nggak? Iya betul, bermain sambil belajar gitu. Terus lanjut nih, karena dia nih boleh. Apa tadi tuh faktor-faktor apa aja sih yang kayak buat kayak kita nih
untuk mempengaruhi pola asuh anak juga tuh faktornya apa aja coba? Oke, jadi dalam pengasuhan orang tua itu ada berbagai faktor untuk membentuk cara bagaimana orang tua itu mendidik dan merawat anaknya Bang Bari. Mm-mm. Bisa jadi dari yang pertama ya. Mm-mm. Ini dari yang pernah saya riset sebelumnya, sudah saya baca dari artikel-artikel ilmiah, penelitian sebelumnya terkait dengan pola asuh ini. Jadinya yang pertama itu faktor penentu pola asuh orang tua terhadap anak itu latar belakang keluarga dan pengalaman masa kecil orang tua tersebut. Jadi gini maksudnya, cara seseorang dibesarkan oleh orang tuanya itu akan sangat mempengaruhi bagaimana ia mengasuh anaknya sendiri gitu. Jadi jika seseorang atau orang tua itu tumbuh dalam keluarga yang penuh kasih sayang dan komunikasi terbuka, ia tuh akan cenderung menerapkan pola asuh yang serupa. Tapi jika sebaliknya orang tua tersebut mengalami pola asuh yang mungkin keras, Watak ya, pernah banget tuh, pernah pokoknya pernah. mungkin itu salah satu latar belakang orang tua Mas Bari pernah mengalami pola asuh tersebut. Oh. Jadi kemungkinan dia berpikir, oh gue dengan menerapkan pola asuh keras ini kepada anak ini akan menjadi lebih baik buat anak. Jadi kayak warisan atau tradisi nggak sih ya? Benar banget tuh. Yang kedua juga mungkin dari faktor atau budaya-budaya nilai-nilai yang dianut. Jadi maksudnya faktor dari budaya itu, jadi kan setiap budaya itu memiliki nilai-nilai ya dan norma yang berada dalam mengasuh anak. Itu misalnya di dalam suatu negara di budaya Asia banyak itu orang tua yang menekankan pentingnya disiplin, kerja keras, kemudian juga menghormati orang yang lebih tua. Tapi jika ada di budaya Barat itu pola asuh tuh cenderung lebih demokratis. Sering nonton film-film mungkin dari pengasuhan orang tua di negara. Pernah melihat itu orang tua yang Kayak belum pernah. sering nonton video. Pengennya sih datang langsung ke sana gitu, jadi bisa diterapin. Kan seru tuh ya, bener nggak? Seru banget itu pokoknya tuh, ingat. Nah itu biasanya berbeda Bang Bari. Itu berdasarkan apa yang sudah saya lihat juga secara langsung gitu. Kemudian yang ketiga itu tingkat pendidikan orang tua. Nah di sini nih, tingkat pendidikan orang tua itu penting ya. Jadi jangan pernah bilang ngapain sih sekolah dulu, ngapain sih sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya juga nanti di dapur. Tuh ya. Nah, karena kenapa saya bilang tidak boleh mengucapkan seperti itu? Karena pendidikan yang ditempuh oleh seseorang itu akan berpengaruh bagaimana pola pikir dan cara mereka mengasuh anak. Gitu. Contohnya saya ya, saya sebelum kuliah itu saya nggak tahu apa yang dimaksud dengan pola asuh. Tapi setelah saya kuliah, saya tahu oh ternyata mengasuh anak itu tidak hanya sekedar mengasuh, tapi ada banyak cara gitu supaya nggak mau praktek dalam kegiatan pengasuhannya. Gitu. Jadi di sini saya share ilmu ya sedikit gitu. Tuh. Jadi perbanyak ilmu tuh, ya ingat ya. Oh lanjut. Tua yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi itu cenderung lebih banyak mencari informasi. Bilang jadi tentang parenting atau mungkin menerapkan pola asuh yang lebih berdasarkan pada ilmu-ilmu psikologis perkembangan anak. Jadi tidak hanya sekedar memberikan pengasuhan, tapi juga ada ilmu-ilmu psikologis. Karena ini pengasuhan ini tuh berpengaruh terhadap psikolog anak dan orang tua. Benar banget pokoknya. Kayak lanjut deh. Kayak ini perbincangan malam ini tuh kayaknya makin seru nih. Kayaknya mau lanjut nggak sobat? Kayaknya harus lanjut ya. Lanjut yuk. Kak lanjut ya Kak ya. Banyak. Ini juga berdasarkan apa ya yang ada terjadi di lingkungan masyarakat juga gitu. Jadi yang ketiganya ada kondisi sosial dan ekonomi. Disclaimer ya Bang Bari, di sini tidak mau menyebutkan untuk orang ekonomi ya. Enggak kayak gitu, ini hanya sekedar memberikan sharing ilmu seputar pola pengasuhan. Jadi dengan status sosial dan ekonomi keluarga itu sangat mempengaruhi pola asuh yang diterapkan. Jadi orang tua dengan kondisi ekonomi yang stabil cenderung akan memiliki lebih banyak waktu dan sumber daya untuk mengasuh anak. Karena apa Bang Bari? Biasanya kalau orang yang Benar. itu supaya anaknya bisa lebih berkembang lebih baik, mereka bisa masukin anaknya ke mereka lebih memahami bakat anaknya, kemudian bakat anaknya itu dikembang. Benar. Iya benar tuh. Ya ekonominya stabil.
Kemudian sebaliknya, mereka yang mengalami kesulitan ekonomi mungkin lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan kayak kerja aja, yang penting gue bisa makan. Nah, Biasanya kayak gitu. Jadi tanpa mementingkan perkembangan anak itu harus seperti apa. berarti ekonomi juga penting banget ya. Iya, sebenarnya penting juga karena mungkin maaf juga ya, mungkin kalau yang orang yang di bawah mungkin untuk pola asuhnya mungkin agak berbeda dengan orang yang di atas ya. Kurang lebih seperti itu Bang Bari. Benar-benar. Sudah ada penelitian sebelumnya gitu. Bahkan kayak gitu. Cuma di sini ya balik lagi ke persepsi masing-masing, balik lagi ke orang tuanya, bagaimana mereka memberikan yang terbaik untuk anak. Tapi aku nanya dulu karena dia ya. Jadi ini untuk poin yang ekonomi ini, saya juga pernah punya cerita itu kebetulan teman SMA gitu. Dia itu bisa dibilang orang yang apa ya, untuk kebutuhan ekonominya tuh lumayan banget. Tapi semenjak itu jadi ada kesenjangan orang tuanya tuh kayak ya udah biarin aja gitu. Jadi itu ekonomi dia kaya, tapi kok dia kayak orang yang ini juga gitu, terlantarkan juga gitu. Itu gimana sih? Dulu sebenarnya itu banyaknya terjadi di lingkungan masyarakat. Iya, banyak banget. Jadi makanya itu balik lagi ke persepsi mereka masing-masing. Apakah pola pengasuhan ini penting atau tidak itu balik lagi ke mereka. Terus sama mereka. Tuh ya. Ingat. Oke. Manfaatkan ekonomi yang kalian punya untuk menginvestasikan jangka panjang anak kalian. Benar banget Kak Nat, itu pokoknya poin penting tuh. Ingat, catat kalau ada tulisan atau buku, catat pokoknya. Catat. Ya, oke. Kemudian yang keempat itu ada pengaruh teknologi dan media sosial. Ini di era sekarang banget nih. Benar-benar gadget udah meluas kemana-mana ya. Jadi di sini salah satu faktor pembentukannya itu bisa dari pengaruh teknologi dan media sosial. Jadi di era digital, teknologi dan media sosial ini memiliki pengaruh yang besar terhadap pola asuh orang tua. Jadi banyak orang tua yang mendapatkan informasi parenting dari internet nih, tapi mereka tuh menemukan informasi yang tidak akurat. Ya, maksudnya berita-berita hoax, terus kemudian di TikTok juga banyak. Nggak boleh lo begini, nggak boleh lebih. Padahal kita bisa compare mana sih yang baik gitu. Jadi jangan mudah terpengaruh juga dengan informasi-informasi yang apa ya, yang menurut saya kurang etis gitu. Iya. Logis juga. Jadi harus lebih itulah yang seperti tadi saya bilang harus sesuai dengan psikologi perkembangan. Jadi kamu bisa dapat dari buku-buku, mungkin buku-buku khusus psikologis anak, kemudian juga bisa dari ya mungkin banyak sih web-web yang bisa diakses yang akurat gitu. Jadi dengan orang tua yang aktif mencari informasi dari sumber terpercaya itu bisa menerapkan pola asuh yang modern dan mungkin bisa berbasis penelitian ya. Sekarang ini berbasis penelitian ya, jadi Riset ya, di riset. Jadi lebih akurat. Jadi untuk yang teknologi itu di media sosial tuh sebenarnya ini juga ya, sebenarnya kita udah dipermudah gitu ya orang tua sekarang gitu. Nah intinya untuk orang tua sekarang itu kalau emang dapet poin-poin dari sosial media, nontonnya jangan setengah-setengah. Ingat, jangan setengah-setengah, harus full. Beli kuota makanya ya, harus beli kuota. Ya benar, jadi harus lebih pintar-pintar memilih yang benar mana yang tidak. Memberikan pengasuhan pada anak juga harus dibatasi mana nih konten-konten yang diperbolehkan, mana yang tidak. Dan sekarang banyak banget ya Bang Bari anak-anak yang kecanduan gadget. Banyak. Konten-konten yang plus. Iya. Tolong ya. Salah satunya itu, kemudian bisa dilanjut dengan faktor psikologis dan emosi orang tua. Ini salah satu faktor yang penting juga Bang Bari, karena dengan psikologis dan emosi orang tua gitu, dengan kondisi apa ya, gimana kondisi emosional orang tua itu sangat berpengaruh dalam pola asuh. Karena dengan orang tua yang mengalami stres, kecemasan atau masalah-masalah mental lainnya itu akan cenderung memiliki kesulitan dan memberikan perhatian dan kasih sayang cukup kepada aku juga harus emosinya stabil gitu ya. Jadi sebelum memiliki anak, maka lebih baiknya kita matangin dulu nih emosi kita, psikologis kita nih sebagai calon orang tua. Jadi jangan sampai kita yang kena. Jangan mengedepankan emosi dulu kali ya. Kemudian mungkin itu saja ya Bang Bari yang bisa saya sampaikan dari faktor-faktor ini.
bisa riset lebih jauh, pihak KPU yang penting itu. Tuh, ingat tuh, itu penting gitu ya. Terus lanjut nih ke, kayaknya ada lanjut lagi nih, kayak lebih seru banget kalau emang sekiranya ini bakal dibahas nih ya. Tantangan dan kesalahan umum pada pola asuh orang tua itu gimana sih Kak? Jadi dalam pengasuhan itu pastinya nggak selalu mulus ya Mbak. Bener banget, pasti ada aja, bener. Dikat dulu ya, aus. Oke, jadi dalam pengasuhan anak itu tidak selalu mulus, pastinya ada baris kita sering ngomong. Pasti ada beloknya ya. Pasti nggak selalu mulus dan nggak selalu sempurna. Jadi di sini salah satunya itu tadi mungkin dari di era digital. Ini kan lagi maraknya banget era digital, teknologi ini anak itu lebih banyak terpapar teknologi dibandingkan ya, komunikasi dengan orang tua. Benar banget. Mungkin lebih fokus kepada gadgetnya daripada membangun komunikasi dan kedekatan dengan orang tua. Kemudian yang kedua, Bari itu menyeimbangkan kesibukan dengan perhatian untuk anaknya. Jadi di sini sebelumnya saya disclaimer lagi, bukan mau menyebutkan terutama buat orang tua yang bekerja ya. Bagus kok orang tua yang bekerja kan kebutuhan ekonomi anaknya ya, untuk memenuhi kebutuhan anaknya dari segi pendidikan maupun gizi dan di sini banyak orang tua terutama yang bekerja itu kadang mereka merasakan kesulitan untuk membagi waktu antara pekerjaan dan mengasuh anaknya. Iya, benar. Mungkin udah capek kali ya, dari capek bekerja, anaknya yaudah kamu mau ngapain sih, silakan lah gitu kali ya. Jadi pagi sampai sore ya, udah tidur. Makanya. Nah itu kadang kesulitannya itu salah satunya orang tua yang bekerja. Jadi sebaik mungkin luangkan waktu berkualitas meskipun hanya beberapa jam saja dalam sehari, kan bisa ya. Kita ngobrol dulu sama anaknya, atau mungkin pas pulangnya, atau mungkin pas sebelum tidur kita bisa bacain cerita-cerita kepada anaknya. Dongeng kali ya. Satu stimulasi yang baik juga untuk anak-anak. Kemudian juga bisa nih orang tua membuat rutinitas sederhana seperti makan malam. Terus juga seperti yang tadi bilang, membaca buku bersama orang tuanya, sharing gitu. Mungkin orang tuanya membuka sesi sharing dengan anaknya, mungkin adek apa nih yang hari ini ngapain ya? Apa yang adek rasakan gitu. Benar. Bisa juga. Jadi sebisa mungkin komunikasi dengan anak bahwasanya orang tua itu tetap orang tua itu tetap penting kok meskipun sedang. Benar banget tuh sobat ya. Udah lagi capek ya. Oke, kemudian selanjutnya tantangannya itu menyesuaikan pola asuh dengan kepribadian anak. Nah jadi gini, maksudnya setiap anak itu kan memiliki karakter yang unik. Anaknya memiliki karakter yang unik, kemudian juga anak itu memiliki perkembangan. Jadi perkembangan itu dalam pengasuhan itu tidak hanya sekadar memberikan pengasuhan, tapi kita harus lihat dulu nih, anak usia segini harusnya dikasih pola asuh yang seperti apa sih, harusnya dikasih stimulasi yang seperti apa. Nggak mungkin kan kita anak 2 tahun diajarin ikat sepatu. Benar. Cari juga nih orang tua, bagaimana sih cara memberikan pola asuh atau stimulasi yang baik untuk anak berdasarkan usianya. Jangan sembarangan aja gitu, maksudnya ya udah kasih aja nih pola asuh kayak gini, nanti juga anak bisa sendiri. Enggak ya, kita harus kasih stimulasi juga yang baik untuk anak. Jadi bagaimana cara orang tua itu memahami dan mendidik anak-anaknya. Santai. Lagi dengan memberikan dengan menyesuaikan pola asuh dan kepribadian anak, kita lihat lagi nih, perhatiin cara anak itu merespon pengasuhan kita. Jadi kalau misal anaknya lebih merespon banyak penolakan gitu, jadi kita juga perlu berikan bimbingan gitu. Adek, kenapa harus begini? Kita harus kasih tahu sebab akibatnya dari pola pengasuhan itu. Kan pendekatan berdasarkan kebutuhan emosional dan kepribadian anak. Paham banget. Kalau misalnya lagi emosi, terus kemudian tantrum banget tuh. orang tua tuh nggak bisa, maksudnya Ikut emosi juga. nggak, itu nggak banget ya. Ingat tuh, nggak banget, anak tantrum, kalian juga ikut tantrum. Sama-sama tantrum, tetangga juga nantinya ya. Oke, boleh dilanjut kembali. Lanjut. Ya, jadi tadi kan tantangan ya. Jadi di sini ada yang namanya kesalahan. Saya
berdasarkan riset juga kesalahan-kesalahan umum yang mungkin terjadi dalam pengasuhan anak gitu ya. Jadi di sini pastinya ada kesalahan dalam pengasuhan anak. Yang pertama, salah satunya itu kurang komunikasi yang baik dengan anak. Banyak orang tua yang hanya memberikan perintah tuh yang tadi seperti saya bilang pola asuh otoriter ya. Banyak perintah tapi tidak mendengarkan anaknya gitu. Oh. Udah, kamu harus begini, tapi orang tua itu tidak memberikan alasan yang jelas. Komunikasi dua arah kepada anaknya. Jadi kebatasan anak benar-benar dibatasi ya untuk kita. Ya jelas gitu, alasannya apa dibatasi. Benar. Ini bisa membuat anak itu merasa tidak dihargai dan mungkin bisa. Kalau ada tukang martabak ini benar-benar suruh pergi apa? Nggak tahu, jangan masuk gitu. Masuk nggak? Kesalahan itu kurangnya komunikasi dan itu akan berdampak kepada anaknya Bapak. Jadi anak itu menjadi lebih tertutup. Bisa kita bilang introvert banget itu. Introvert ya, tapi di sini introvertnya lebih ke kurang percaya diri. Nanti di lingkungan masyarakat gitu. Dan mungkin bisa jadi anak itu mencari tempat lain termasuk lingkungan yang mungkin kurang sehat. Oh, jadi keluar gitu dong. Cari perhatian di luar karena orang tuanya tidak. Oh, benar ya. Jadi dia benar-benar keluar untuk mencari jati dirinya itu siapa sih sebenarnya gitu. Oh. Di solusinya, jadilah pendengar yang baik, bangun komunikasi dua arah dengan diskusi terbuka, kemudian juga hindari menghakimi anak saat mereka berbagi perasaan ataupun pengalaman. Ingat tuh sobatnya, catat ini penting banget pokoknya, penting. Tuh. Kemudian yang kedua, itu terlalu sering membandingkan anak dengan orang lain. Apa enggak? Kayak saya semuanya pernah dibanding-bandingin juga pernah deh. Bagaimana perasaannya kalau dibanding-bandingin? Kayak ada rasa dari saya sebagai anak dulu pernah ngerasain kayak kok ada apa sih salah saya gitu kan. Pasti kan anak juga pasti ngerasa gitu ya. Kok saya dibanding pokoknya sedih banget. Tapi pasti ada lah anak gitu ya. Terlalu sering dibanding-bandingin baik dari teman sekolahnya, saudara kandungnya. Tuh dia nilainya lebih besar daripada kamu, tuh dia nilainya lebih bagus daripada kamu. Kenapa kamu nilainya nggak bagus? Gak enak banget ya kita sebagai anak gitu. Jadi anak itu bisa kehilangan rasa percaya diri atau mungkin anak itu bisa menjadi stres karena terlalu memenuhi ekspektasi yang tinggi dari orang tuanya. Tuh, ingat guys. Buat orang tua, fokuslah terhadap perkembangan anak karena itu bertumbuh dan berkembang itu berbeda-beda, memiliki karakter unik yang berbeda. Jadi tidak bisa disamakan dengan anak yang lain. Jadi fokus pada perkembangan anak secara individual, kemudian apresiasi ini juga penting ya Bang Mary. Anak tanpa membandingkannya dengan orang lain. Jadi apapun yang anak capai, baik itu mungkin tulisan A yang masih jelek, apresiasi gitu. Wah, adik bagus. Walaupun nanti anak itu bisa diajarkan yang lebih baik. Seperti apa gitu. Oke, kita lanjut lagi. Mungkin tantangan yang ketiga, memberikan hukuman tanpa edukasi. Ini sering banget ya Bang Bari, orang tua itu memberikan hukuman tapi tanpa memberikan edukasi kepada anak. Jadi orang tua itu justru lebih banyak memberikan hukuman tanpa memberikan edukasi kepada anak yang baik itu seperti apa. Akan bisa berdampak kepada anaknya. Jadi anak itu akan lebih takut, kemudian tidak memahami kesalahan. Salahin terus tapi tanpa dikasih tahu alasannya. Oh, iya benar-benar. Tadi bilang, ini sebenarnya gue ada apa? Salah apa sih kok dihukum mulu gitu ya, bener. Nah, itu salah satu kesalahan. Buat orang tua, alangkah lebih baiknya gunakan pendekatan yang lebih disiplin positif ya. Jadi seperti memberikan konsekuensi yang mendidik. Lebih ke alasan kali ya. Dihukum nih bukan karena dihukum tanpa ini, jadi dihukum pasti ada alasannya. Mana yang baik, mana yang buruk. Jelaskan mengapa suatu tindakan itu tidak boleh dilakukan. Kemudian berikan anak itu kesempatan untuk belajar dan belajar dari kesalahannya. Benar. Oke. Kemudian selanjutnya ini ada yang namanya kurangnya konsisten dalam aturan. Nah ini biasanya terjadi sama orang tua yang bekerja, lagi-lagi orang tua yang bekerja. Iya benar. Karena biasanya orang tua yang bekerja itu menitipkan anaknya mungkin ke baby sister juga bisa masuk nggak sih? Iya, baby. Oh, baby sister masuk ya? Baby sister, mbaknya ya. Juga ke neneknya yang disebut dengan extended family lah. Rumah itu ada banyak. Nah jadi di situ
kadang pola asuhnya itu nggak konsisten, dari neneknya ya udah begini tapi orang tuanya maunya kayak gini. Neneknya biasanya nyolong-nyolong gitu. Iya, nyolong-nyolong yang penting Itu Bang Bari. banget deh. Ya biasa kayak gitu. Kayak Eh, berangkat paginya terus pulang larut malam kali gitu ya. Pagi pulang pagi itu aduh bener-bener deh. Ya benar-benar. Ya jadi sini kurangnya konsisten dalam aturan. Jadi dari neneknya berbeda, dari mbaknya beda, dari orang tuanya beda. Nah ini akan membuat anak menjadi bingung. Sebenarnya gue tuh harus ngelakuin apa sih untuk memahami batasan yang jelas. Kadang neneknya memberikan kebebasan, kadang orang tuanya memberikan batasan. Itu akan menjadi lebih bingung dan sulit untuk berkembang kembali. Oh. Terus bisa jadi aku tuh bisa lebih manipulatif ya, atau mungkin suka berbohong ya. Dua muka ya? Dua muka gitu berarti nggak sih? Bisa jadi. Gitu ya di depan emaknya. Baik. Benar. Betul aja. Kurang lebih seperti yang baik untuk anak kita tuh seperti apa? Diskusikan aturan dengan anak agar mereka itu memahami tujuan hidupnya. Benar tuh guys. Ingat. Seperti itulah. Oke. Baik, mungkin mau ada sharing lagi. Mungkin sih ada tambahan sedikit nih. Jadi kayak jadi lanjut nih ya Kak ya, dari poin-poin tadi mungkin gimana sih untuk tips dan strategi kita menjadi orang tua yang lebih baik lagi tuh gimana coba Kanad? Oke, jadi gini Bang Bari, kita menjadi orang tua itu kan suatu tugas Oke Bang Bari, jadi kita menjadi orang tua itu kan adalah tugas yang penuh tantangan ya. Juga merupakan perjalanan yang berharga lah untuk kita mendidik anak ya. Jadi tidak ada orang tua yang sempurna, tapi banyak cara untuk terus belajar bagaimana kita memberikan yang terbaik untuk anak. Kita belajar dan meningkatkan pola asuh agar anak itu bisa menjadi tumbuh lebih sehat, kemudian lebih bahagia dan lebih mandiri. Jadi ada beberapa tipsnya nih dari saya, dari artikel. Catat dulu, pokoknya catat kalian sobat ya, catat. Dari artikel ilmiah tentang pengasuhan ini, yang pertama itu kita harus membangun hubungan yang dekat dengan anak. Itu salah satu hal yang penting. Karena apa? Karena orang tua itu adalah pendidikan utama buat anak. Jadi anak itu akan belajar terutama di dalam lingkungan keluarganya. Karena anak itu kan lahir dari suatu keluarga, anak itu akan belajar dari keluarga tersebut. Jadinya bangunlah hubungan yang dekat dengan anaknya. Karena dengan membangun hubungan yang dekat dengan anaknya, anak akan merasa lebih dicintai dan akan lebih mudah berkembang baik secara emosional maupun sosial gitu. Jadi sebisa mungkin meluangkan waktu berkualitas bersama anak setiap hari meskipun hanya sebentar. Kemudian juga dengarkan anak dengan penuh perhatian saat mereka berbicara. Kemudian juga tunjukkan kasih sayang melalui kata-kata, perkataan, atau tindakan kecil. Nah, salah satunya kata-kata. Kata-kata mungkin bisa I love you anakku. Bilang I love you sih. Kaget sih. Tapi pasti bilang juga pertama love you too gitu, pasti begitu juga gitu. Tapi pertama kaget dulu tuh, ada apa nih gitu. Tapi pasti I love you too gitu. Ya benar-benar. Nah itu kan akan membuat hati kita. Gitu. Kemudian pelukan juga kan anak masa jadi lebih hangat. Gitu. Kemudian berikan contoh yang baik. Dan ini salah satunya anak itu kan belajar dari apa yang dia lihat. Itu akan mengimitasi atau mungkin anak itu belajar melalui observasi atau pengamatan. Dan orang tua itu menjadi role modelnya. Sosok yang gampang ditiru sebenarnya gitu ya. Sosok yang gampang ditiru. Jadi apa yang dilakukan orang tuanya pasti anaknya akan mengikuti. Makanya kita sebagai orang tua selalu anak tentunya bertengkar dengan suaminya, yang lain, karena dengan itu anak akan melihat dengan melihat pertengkaran itu, orang tua gue bertengkar nggak apa-apa loh, nanti gue sama temen-temen gue bertengkar juga nggak apa-apa, gitu kan? Pasti kan anak akan mencontoh seperti itu. Jadi berikanlah contoh yang baik dari perkataan, tindakan maupun perilaku tua gitu. Jadi tunjukin sikap-sikap positif dalam menghadapi tantangan-tantangan yang terjadi dalam pengasuhan ini. Kemudian berperilaku sopan dan hormat dalam berbicara maupun bertindak. Kemudian juga jadilah pribadi yang jujur, tanggung jawab agar anak bisa meniru hal-hal positif tersebut. Jadi kayak anak itu jadi kayak peniru yang handal sebenarnya.
anak itu jadi peniru yang handal. Gimana kitanya sosok orang tua menerapkan atau mencontohkan gitu mana yang baik, mana yang buruk di depan anak gitu ya. Terus kemudian juga kurangilah orang tua nih stres ya, kurangi stres, jaga kesehatan diri sendiri karena balik lagi dengan orang tua yang sehat secara fisik dan emosional itu akan lebih mampu memberikan pola asuh yang baik kepada. Kemarin suka lihat kalau orang tua nih suka geret-geret anaknya di jalanan, anaknya kesandung dikit diomelin. Digeret. Aduh ya Allah, anak kesandung aja diomelin gimana anaknya. Ya, gitu. Jadi kurang-kurangin stres, kemudian ambillah waktu untuk diri sendiri agar tetap tenang atau bisa quality time. Sekarang itu me time dengan diri kita sendiri, kemudian juga jaga pola makan tidur yang cukup dan rutin berolahraga. Bang Bari rajin olahraga nggak? Rajin dong, rajin banget. Seminggu tuh minimal 4 kali. Olahraga apa dulu? Ya muter-muter aja di rumah. Kemudian juga jangan ragu nih untuk minta dukungan dari pasangan. Ya kan pasangan itu kan apa ya, suatu support system kita lah. Berikan minta dukungan dari pasangan, keluarga ataupun teman saat mungkin emang lagi merasa kewalahan. Kan biasanya curhat-curhat tuh lagi ibu-ibu ya, aduh anak gue nih di rumah gini gitu kan, dengerin aja, udah kasih apa namanya, kasih luangkan ibu tersebut untuk Kita jadi pendengar yang baik aja kali gitu ya. Jadi untuk suami dan istri, istrinya lagi capek, suami juga cukup dengerin ya. Jadi pendengar yang baik juga penting juga ya. Bang Bari dengerin aja nggak? Dengerin banget pokoknya. Jadi contoh nih, gue juga contoh. Yang terakhir nih Bang Bari, karena di sini temanya tentang pola asuh, parenting. Jadi untuk orang tua terus belajar dan berkembang dalam ilmu parenting karena ilmu parenting ini menurut saya penting ya. Saya juga baru mengetahui pentingnya parenting dan pengasuhan anak yang baik itu pas sejak kuliah Bang Bari. Baru terbuka aja gitu, oh ternyata ilmu parenting ini penting loh sama anak gitu. Karena ini akan memberikan dampak untuk jangka panjang anak depan. Jadi dengan asuh yang terus berkembang itu ada banyak sumber daya yang dapat membantu orang tua menjadi lebih baik dalam pendidikan. Jadi dari segala faktor-faktor yang dijelasin tadi tuh benar-benar penting banget semua ya. Pesan saya yang ada orang tua di sini menjadi orang tua yang lebih baik bukan berarti harus menjadi sempurna. Jadi tetap terus berusaha untuk memberikan pola asuh yang penuh kasih sayang, disiplin yang seimbang dan komunikasi yang baik. Komunikasi sama anak itu baik ya. Komunikasi sama anak itu penting. Jadi dengan membangun hubungan yang kuat dengan anak, memberikan contoh yang baik, serta terus berkembang dan belajar gitu, orang tua itu dapat membantu anak tumbuh menjadi individu yang lebih bahagia, yang berkarakter positif yang kuat. Jadi dari poin itu bukan anak aja yang belajar ya, berarti orang tua juga kita harus belajar gimana caranya kita menerapkan pola-pola yang baik untuk anak kita dan anak menjadi peniru yang handal untuk kita itu jadi kayak jadi orang dengan pola asuh yang baik itu anak jadi peniru yang hebat juga sebenarnya gitu. Kita bisa lihat ya kalau misalnya sebenarnya kita bisa melihat anak itu, sikap anak itu jadi kita bisa lihat perilaku anak. Gimana sih ya? Kita bisa lihat. Jadi kita bisa lihat bagaimana pola asuh orang tua tersebut dari perilaku anaknya di lingkungan sekitar. Bisa dilihat dari situ. Nah, jadi dari tipe pola asuh, dari pola asuh permisif, otoriter, demokratis, kamu menurut Bang Bari yang mana? Kayaknya yang nomor 3 deh, seimbang tuh ya. Seimbang. Tapi kalau menurut saya tiga-tiganya bagus. Oh bagusnya kenapa dulu tuh Kanat tuh? Kan soalnya kalau ya maaf ya aku selak dulu. Yang satu tuh otoriter banget tuh. Jadi anak benar-benar dikekang gitu kan tanpa ada alasan apa yang kita harus, apa sih salah aku bunda, apa sih salah aku ayah, kok aku dikekang banget tanpa bisa dikasih kebebasan untuk berekspresi lah kalau orang bilang tuh. Gimana sih Kanat kok bisa minta 3-nya gimana? Tiga-tiganya menurut saya ya baik ya. Kita harus menerapkan pola asuh itu berdasarkan situasi dan kondisi. Gak mungkin kan kita masih kebebasan anak bermain gadget. Ngasih pola asuh permisif itu tuh
Ngasih pola asuh 4 liter itu. Oh, jadi diseling lah ya gitu ya. Seimbang juga dalam penerapan pola asuh sesuai dengan kondisi yang terjadi. Mantap deh, pokoknya mantap tuh sobat. Ingat, oke, dari poin-poin ini pokoknya kalian harus catat ya. Oke. Jadi mungkin poin-poin tadi yang Mbak Nadia jelaskan benar-benar mungkin bisa diterapkan untuk pada sobat-sobat pelita yang mendengarkan atau melihat di channel ini. Mungkin kalau saya sih belum bisa sih, karena kan saya nikah aja belum Mbak. Jadi kan pengennya sih jadi untuk menerapkannya tuh bisa dipermudah nih gitu kan, bisa permudah dengan adanya channel ini. Buat sobat-sobat kalian, sobat-sobat pelita mungkin bisa langsung nonton ya. Ini poin penting, apalagi nih benar-benar channel benar beredukasi banget. Jadi untuk kalian see you next time. Jangan lupa subscribe. Bakal ada edukasi lain ataupun wawasan-wawasan tambahan ya Kanat ya. Jadi ini bakal jadi channel yang mungkin wow banget deh. See you next time untuk malam hari ini. See you. Oke, terima kasih juga Kak Nadia.